Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman News Cilegon. Hari ini saya berada di Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, dalam rangka podcast program Sarira, program pemerataan pembangunan pemerintah Kota Cilegon. Dan di sebelah saya sudah ada beberapa orang dari kelurahan dan dari kelompok kerja masyarakat. Di sini ada, bisa kenalkan Pak Lurah? Kenalkan diri, silakan Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suherman. Saat ini menjabat sebagai Lurah Grogol. Pak Lurahnya Suherman, mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu ya di Kota Cilegon bahwa Grogol ini punya lurah namanya Pak Suherman. Pak Suherman ini dilantik pada bulan April ya Pak Suherman ya. Nah kemudian ada Pak Seklur yang baru. Kemarin hasil mutasi rotasi ada seklurnya berganti dan ini Pak Seklur yang baru. Silakan Pak Seklur memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samun SIP dari Bojonegara, dan berdasarkan hasil daripada mutasi kemarin bahkan sudah sertijab di Kecamatan Jombang, tapi SP-nya belum turun sampai sekarang. Nah, namun karena tugas, alhamdulillah saya datang ke sini dan terima kasih. Jadi tadinya di mana Pak? Sebelum di sini Pak? Tadinya di Kelurahan Pangurawi kurang lebih 7 tahun. Dan di sebelah saya ibu yang cantik ini yang ngurusin program Sarira. Program Sarira adalah pemerataan program pembangunan infrastruktur di kelurahan ya Bu ya. Nah ini sebelah saya adalah kasih Ekbal. Sekarang kasih pembangunan. Silakan Ibu memperkenalkan dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Riani Estos dan saya menjabat kasih Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan yang mungkin sekarang dikukuhkan menjadi kasih pembangunan. Oke, yang paling capek di antara semuanya nih, yang lain mengurusi administrasi, yang paling capek di lapangan pastinya Ketua Pokmas. Dan dari tadi mukanya rada serem nih Manyun dan nggak ada senyum. Ya, ini adalah Ketua Pokmasnya yang paling capek ngurusin pembangunan Sarira. Silakan Pak, kenalkan diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhwanuddin, Ketua Pokmas Kelurahan Grogol. Kalau Ketua Pokmas ya, Pokmas itu kerjanya apa sih Pak? Ketua Pokmas itu ya kerjanya adalah salah satunya memanage seluruh pembangunan dana Sarira di Kelurahan Grogol. Itulah tugas dari Pokmas. Dan ini sudah memasuki Sarira termin kedua. Pak, Ketua Pokmas dulu ya Pak ya, yang ditanya Pak. Saya pengen tahu di termin kedua ini apa aja Pak yang dikerjakan Pak? Pertama adalah pemagaran kuburan di lingkungan sumur air sepanjang 48,40, yaitu dengan nilai 60 juta. Kemudian yang kedua adalah rehab masjid di lingkungan Cipinang Atas RT 01 RW 04, yaitu senilai 25 juta rupiah. Kemudian selanjutnya adalah pemasangan paving block di lingkungan sumur air, yaitu sepanjang 27 meter kubik senilai 7.500.000 rupiah. Kemudian paving block di lingkungan Corak Wista yaitu senilai 7.500.000 rupiah dengan volume 27 meter per kubik. Totalnya Pak, boleh tahu Pak? Satu lagi masih Pak, Masih ada? di lingkungan Corejaya yaitu drainase sepanjang 39 meter kubik yaitu dengan nilai 20 juta rupiah. Totalnya 120 juta rupiah. 120 juta rupiah dengan berapa RW Pak? Kan program Sarira adalah program pemerataan pembangunan dengan 100 juta per RW. Nah ini berarti berapa RW? 2 RW. Kenapa Pak ada nggak sampai 200 juta Pak? Bisa ceritakan Pak? Ya kita yang pertama adalah karena kita nggak banyak kayak pembangunannya yang kayak di film. Jadi ini berdasarkan hasil pembagian kita mapping masing-masing RW itu ya segitu. Jadi kita nggak bisa 2 RW sekalian banyak gitu Pak.
Tapi sisa anggaran bisa dilimpahkan ke yang lain berarti Pak ya? Ya masih di termin ketiga. Oh, nanti ada termin ketiga. Termin ketiga ada. Artinya saat ini anggarannya akan ada di termin ketiga. Untuk termin ini ada 120 juta. Ya Pak. Dan di termin kedua, termin pertama juga sudah ya Pak ya? Sudah selesai ya Pak. Nah, pertanyaannya adalah ada kendala nggak Pak dari sekian banyak kegiatan tadi? Itu ada kendala nggak Pak? Dari segi apa itu Pak? Dan artinya kendala pembangunannya seperti apa? Kenapa Pak? Ada nggak Pak kendala pembangunannya? Ya kalau pembangunan sih biasa saja Pak. Nggak ada kendala ya Pak? Masyarakat misalkan ikut bersuadaya saat ini, ada nggak Pak swadaya masyarakat? Kalau swadaya ya cukup bagus Pak masyarakat. Kendala nggak ada, tetapi masyarakatnya antusias untuk swadaya Pak. Iya. Kenapa memilih pagar makam tadi kemudian paving block? Kenapa memilih itu Pak? Apakah tadinya banjir dan lain sebagainya Pak? Yang jelas kita berdasarkan jenis Pak ya. Jadi karena memang jenis Sarira ini kita awalnya dari pramusren tingkat RW Pak. Jadi di situ kita dasarnya ada pramusren tingkat RW mereka di pramusren tingkat RW ini mengambil aspirasi dari RT masing-masing Pak. Oh, itu artinya dari bawah ya Pak ya? Iya dari bawah Pak, bukan dari kita. Kita hanya pelaksana di lapangan Pak. Artinya Musrem ini bukan ujuk-ujuk usulan daripada Ketua Pokmas ya? Enggak ada. Ini asli murni usulan dari masyarakat. Dari masyarakat, dari bawah Pak. Dan sama sekali nggak ada kendala. Awalnya apakah makam ini tidak ada pagernya Pak? Tidak ada Pak, baru Pak. Oh, makamnya makam baru ya Belum Pak ya? lama ya, belum lama. Nah, kalau paving block itu sering terjadi banjir? Iya, paving block, iya. Awalnya jalan itu sering terjadi banjir. Pak, Juga air itu kan Pak, kalau nggak ada drainasenya kan udah lepas untuk itu kan jalan. ya, oh Nggak juga. bisa bilang iya, namanya tanah merah kan sini Pak ya. Oke, dengan pembangunan ini artinya masyarakat sangat terbantu ya Pak ya? Saya terbantu. Ya, asalnya tanah merah, langsung bisa dicek. Sekarang kan ada paving enak Pak. Kendaraan orang. Ya. Itu salah satu keuntungan program Sarira yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon. Pak Lurah, sekarang ke Pak Lurah nih. Pak Lurah, kan ini ada perbedaan. Katanya anggaran ini adalah pemerataan pembangunan di seluruh kelurahan, ya Pak ya. Tapi ada hal yang sangat agak bahasanya yang tadinya kelurahan Grogol, dan kelurahan Grogol ini yang tadinya anggarannya 600 juta, sekarang 400 juta. Artinya pemerataan pembangunannya apakah sudah sesuai Pak dengan adanya pengurangan anggaran? Karena dulu mah tidak memandang RT ya Pak ya, langsung kasih kebutuhannya 600. Saat ini adalah per RW 100 juta. Ada sekat yang dikurangi ya Pak ya, artinya ada dikurangi 400 juta dengan 4 RW. Nah, Pak Lurah sendiri bisa jelaskan Pak, ada nggak Pak sisi negatifnya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Mungkin pertanyaannya. Menurut saya ini tidak ada istilah mengurang ya, karena memang ini adalah sebuah janji yang memang harus dilaksanakan, janji politik wali kota yang memang harus dilakukan pada saat kampanye sebelum mereka jadi wali kota Cilegon. Pasangan pimpinan kita Pak Heldi Agustian dengan Pak Sanusi Kentamata itu menganggarkan bahwa satu RW adalah 100 juta rupiah. Ini bukan hal yang bukan hal yang merugikan, bukan, karena memang ini program mereka, janji politik mereka sudah dilaksanakan 100 juta per RW. Kalau dulu lagi zaman sebelum pemerintahan Pak Heldi itu mungkin nilainya agak kecil. Cuma pemerataan pembangunannya dulu bukan untuk tingkat RW, tapi mana saja yang sekiranya bermanfaat tentunya dibangun oleh Pokmas, itu tetap dibangun oleh Pokmas. Karena memang ini adalah pemerataan pembangunan per RW 100 juta, maka ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota dalam rangka pembangunan pemerataan di tingkat RW. Oleh karena itu saya sebagai Lurah Grogol
sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas dana pembangunan ini diperkerucut kembali kepada sarana dan prasarana lingkungan di warga sesuai dengan namanya adalah di tingkat RW 100 juta per RW. Saya sebagai lurah Kelurahan Grogol sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Grogol yang telah menganggarkan dana pembangunan wilayah kelurahan di Kelurahan Grogol ini. Semoga ke depan dana ini kalau bisa sih 1 RW jangan 100 juta Pak. Kalau bisa sih ditambah gitu. Karena memang pembangunan yang ada di masyarakat masih banyak yang memang harus dibangun dalam rangka full untuk pembangunan di tingkat RW-nya masing-masing. Saya sih beranggap dengan 100 juta ini memang masih berkurang kalau dilihat dari segi wilayah Pak. Karena wilayahnya besar, yang dibangun adalah 100 juta per RW, itu masih sangat kurang kalau menurut kami. Ingin menambah, tapi itu kembali kepada kebijakan daripada Pak Wali Kota. Atau nggak pengen nambah RW aja Pak? Nambah RW pengennya sih nambah, cuma secara aturan kita belum bisa ya Pak ya? Belum, kenapa? Karena memang jumlah RW dan RW-nya memang masih sangat sedikit. Kalaupun ditambah itu kan harus ada pemekaran. Sementara RW itu paling tidak di bawahnya harus 3 RW. Barangkali. Dan itu mungkin masih penuh perjalanan. Oke Pak, dari tadi Bapak sudah berterima kasih kepada Wali Kota, tidak ada kendala ya Pak dengan 100. Nggak iri Pak dengan kelurahan lain yang tadi disebutkan kelurahan Grem 11 RT akhirnya 11 juta gitu. Tidak ada rasa keirian. Oh, kalau rasa iri enggak lah, kalau urusan itu karena memang sudah ditentukan, sudah jelas jumlahnya 100 juta per RW Pak. Ngapain iri? Nggak ada iri. Nggak iri lah. Harusnya siap. Tetapi saya mau tanya nih, Ketua Pokmasnya ini tahun ini atau sebelumnya Ketua Pokmas baru atau lama nih Pak? Sebelumnya. Tahun kemarin sudah jadi Ketua Pokmas. Ada nggak Pak rasa yang berbeda antara 600 juta dan 400 juta pembangunannya Pak? Ada nggak Pak rasa yang berbeda? Kemarin kan 600 juta ya Pak ya anggarannya. Sekarang anggarannya 400 juta. Ada rasa nggak? Ini kurang loh, ini kurang. Akhirnya banyak yang belum terserap gitu Pak. Ada nggak Pak? Ya kalau itu kita kembalikan ke aturan aja Pak. Jadi saya kalau berbicara kurang ya manusia jelas Pak. Ya. Nggak ada merasa cukup manusia Pak. Sudah sunatullah. Tapi yang jelas dalam pembangunan ini walaupun 400 juga kita tetap lakukan sesuai prosedur gitu Pak. Artinya kalau masa kekurangan sih enggak Pak. Ya, tetap sama namanya tadi itu jumlahnya 100 juta per RW kan yang katakan Pak tadi ya kita lakukan apa adanya gitu masih kurang. Nah sekarang kasih pembangunannya nih dan menyikapi persoalan Pokmas. Ada nggak sih Pak Bu apa nih yang sebenarnya yang paling sulit di program Sarina ini Bu? Boleh? Kayaknya kalau kesulitan sih kayaknya tidak ada ya. Bukan tidak ada sih, mungkin masih bisa dilihat ya. Hal-hal yang ini mah masih bisa kita ini Di-handle ya, Bu? Jadi kesulitan yang paling ini tidak ada gitu. Laporan lebih mudah atau kan laporan jelas dari Pokmas ke Ibu ya Bu ya? Iya, saya verifikasi. Ada nggak Bu tambahan perbedaan laporan antara yang kemarin dengan yang sekarang? Kayaknya lebih yang sekarang ya, lebih mudah yang sekarang karena kan satu per RW gitu ya, lebih simpel lagi, lebih enak aja gitu loh. Kalau yang kemarin kan harus RT ini gitu ya, kalau ini sudah terprogram gitu. Jadi lebih simpel ya Bu laporannya. Oke, Ketua Pokmas lagi nih kembali ke kelurahan. Tadi dijelaskan bahwa laporan sudah mudah. Sekarang di termin kedua ini sudah berapa persen Pak? Boleh tahu? Sekitar 40% lah. Kira-kira target kapan selesai Pak? Kan kita berdasarkan 2 bulan Pak AUK yang kita tapi ini 2 bulan Agustus sama September sudah selesai ya Pak ya? Iya, akhir September kita batas akhirnya gitu. Untuk termin ketiga Pak? Termin ketiga insya Allah nanti Oktober sampai November. Karena Pak Sekbun baru ya Pak Sekbun ya. Jadi pertanyaannya
Hanya gimana Pak, kalau usulan nih Pak dari artinya punya masukan nggak Pak terkait Pokmas? Oh iya, terima kasih dari media terkait dengan masalah kegiatan yang dilakukan oleh Pokmas. Ini merupakan memang program pemerintah ya. Pertama, yang kedua, sama dengan di sana juga waktu dari sektor saya alhamdulillah bisa turun ke warga untuk mengisi form 1 kemudian form 2 dan sampai di kelurahan dimusyawarahkan dan selanjutnya kecamatan dan kota. Nah, terlepas daripada masalah itu memang tergantung daripada banyaknya RW. Ada yang satu RW itu ambil satu kelurahan ya, itu 8 RW berarti kan 800 juta. Nah itu. Jadi 100 ini merupakan program per RW 100 juta. Per RW 100 juta. Jadi nggak kurang nggak boleh lebih. Dan ini pun melibatkan misalnya melibatkan RT RW yang ada di wilayahnya dengan maksud dan tujuan untuk kalau terjadi apa-apa misalnya ada yang kesempar atau apa bisa dilakukan untuk gotong royong atau ini pemeliharaan termasuknya. Iya barangkali itu ini tambahannya dari Pak Lurah dan Pak Lurah juga memang ngomong pas itu apa adanya. Terima kasih. Oke, itu program Salira yang sudah dilakukan oleh Kelurahan Grogol. Sekarang Pak Lurahnya mau ngasih saran ataupun himbauan kepada masyarakat ya Pak Lurah ya. Himbauan kepada masyarakat. Nah, silakan Pak Lurah kasih himbauan pembangunan yang sudah dilakukan di termin pertama. Ini masyarakatnya harus apa sih Pak? Silakan Pak Lurah. Terima kasih yang kedua kalinya kami himbauan kami kepada masyarakat dalam pembangunan baik di termin 1 maupun yang termin kedua ini mohon kerjasamanya, mohon keikhlasannya untuk tetap membantu pelaksanaan Pokmas yang ada di masyarakat karena tanpa adanya bantuan dari masyarakat semangat dan sepaham dalam pelaksanaan pembangunan ini menjadi nilai dasar bagi kami untuk lancarnya pembangunan sarana dan prasarana Salira di lingkungan masyarakat. Kalau ada hal-hal yang sekiranya kurang pas, barangkali di masyarakat tolong ini dimusyawarahkan kembali. Karena apa? Kalau masyarakat tidak menyetujui, hal ini akan menjadi hambatan di kami dalam hal pembangunannya. Oleh karena itu, pada masyarakat semua yang pada saat ini lingkungannya terkena pembangunan ini, kami mohon juga kesadarannya, terutama sumbangsi minuman, barangkali kopi, barangkali ini yang menjadikan masyarakat kami berharap untuk turut serta membantu terlaksananya pembangunan ini. Wis masyarakat mah ngebantu kopi baik kalau mana minum sampun sudah dilaksanakan itu menjadi suatu kemauan daripada lurah untuk membantu terkait hal-hal lain yang berkaitan dengan masyarakat. Apabila ada tanahnya sedikit sejengkal atau beberapa senti yang sekiranya dapat diberikan kepada pembangunan ini, kami juga mohon keikhlasannya. Toh ini bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan perorangan, tapi ini untuk kepentingan kita semua demi lancarnya pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Grogol ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang sudah mengikhlaskan tanahnya untuk pembangunan itu berupa kaitannya dengan masalah drainase yang pasti drainase atau paving block yang sudah terkena ini. Mohon sekali lagi keikhlasannya untuk dapat dibangun dalam kelancaran pembangunan kelompok masyarakat, dipertegas kembali dengan program saliranya, bukan sekali lagi untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan golongan, tapi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum closing statement nih, Ketua Pokmasnya tadi ada tanah yang di
diikhlaskan oleh masyarakat. Ada nggak Pak di Kelurahan Grogol ini yang tanahnya kena pembangunan dan itu masyarakatnya seperti apa? Selama ini memang ada hampir Pak di sini semua masih tanah pribadi yang kena itu. Jadi ya tadi itu beragam gitu Pak. Artinya ada yang ikhlas, ada juga tadi itu yang ngomong ke kami ada bayaran nggak ini, katanya ada yang itu, yang namanya masyarakat tuh. Kita udah sampaikan, kita lakukan pendekatan, tapi mereka ya tentunya alhamdulillah bisa memberikan. Artinya kendala itu ada tapi dengan pendekatan persuasif selesai ya Pak ya. Oke, closing statementnya untuk Ketua Pokmas nih, apa nih untuk masyarakat? Himbauan untuk masyarakat untuk menjaga atau seperti apa? Silakan Pak Ketua Pokmas. Oke, terima kasih. Pertama tadi mengenai lokasi ya, kita sering menyampaikan pada Ketua RT Ketua RW karena memang anggota kita semua dari RT RW Pak ya, kita serap semua, baru sisanya dari unsur masyarakat lainnya. Itu tadi itu untuk memperkuat salah satunya lokasi, karena memang lokasi itu tadi disampaikan Pak Lurah itu tadi minta kelasannya juga, tadi kadang warga Madaja ya yang minta ganti rugi. Makanya kami menghimbau pada seluruh masyarakat Kelurahan Grogol, apabila ada lokasi tanah pribadi terkena pembangunan dana saudara ini, kami mohon untuk menjelasannya, yang tadi kata Pak Lurah, walaupun tadi hanya sejengkal ataupun berapa senti, karena memang itu di kami tidak ada aturan untuk membayar. Karena itu Pak, tuntutan dari masyarakat itu mereka kan nggak tahu, mereka inginnya ada yang minta bayaran gitu Pak. Jadi itu sekali lagi perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa untuk lokasi tanah yang terkena bangunan Salira itu tidak ada aturannya untuk dibayar untuk lokasinya. Makanya kami minta untuk menjelaskan saja untuk lokasinya. Teman-teman, itu closing statement dari Ketua Pokmas. Satu lagi closing statement dari Bu Ali yang punya program. Silakan Bu. Untuk masyarakat. Iya. Untuk masyarakat mungkin saya minta kepada masyarakat untuk tetap menjaga apa yang sudah dikerjakan oleh Pokmas dalam Salira ini, pemeliharaannya mungkin ke depan ada yang bisa sedikit ya, minta bantuannya lah untuk swadaya ya, gotong royong dirapikan kembali gitu. Dan kedua juga menjaga drainase sampah, jangan sampai buang di drainase itu, tetap menjaga kebersihan. Ya hanya itu adalah kerjasamanya, mereka kerjasama dan gotong royongnya tetap berkekeluargaan. Oke teman-teman, itu closing statement dari Bu Alif, Pak Lurah, dan Ketua Pokmas. Dan mungkin teman-teman sudah paham ya, mungkin Pak ya, terkait apa itu kegiatan Salira, apa itu Ketua Pokmas, dan bagaimana sih teknisnya tadi ya Pak ya. Bahkan ada tanah warga juga yang harus direlakan ya Pak ya, untuk pembangunan Kota Grogol. Mungkin itu dari saya Deni Irawan alias Dewan, bersama Lurah, Kasih Pembangunan, dan Seklur, serta Ketua Pokmas. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.